Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, masih bersama saya Vioni di ruang virtual kali ini yang membahas seputaran public relation. Nah, kali ini kita akan lihat lebih jauh bagaimana kegiatan dari public relation dan apa persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang petugas public relation. Kegiatan public relation di lembaga manapun merupakan suatu implikasi atau suatu implementasi dari suatu tugas public relation untuk mencapai suatu tujuan lembaga ataupun organisasi demi memenangkan suatu fungsi sebagai ujung tombak perantara dari lembaga kepada publiknya, dan peran sebagai guru bicara organisasi secara menyeluruh. Hakikatnya, PR di sini atau public relation di sini adalah mereka yang memiliki kegiatan dalam konteks komunikasi, di mana mereka bisa mengkomunikasikan suatu kebijakan, segala sesuatu yang emang harus dimiliki oleh publiknya, di mana lembaga dengan berbagai macam simbol yang dimanfaatkan melalui komunikasi verbal ataupun non-verbal, ataupun ada suatu event yang biasa dimanfaatkan oleh suatu petugas atau praktisi public relation dimanapun. Seperti yang dijelaskan tadi nih, ada suatu prinsip tugas atau kegiatan utama manapun bentuknya dari seorang praktisi selalu terkait dengan kemampuan atau keahlian mereka dalam berkomunikasi. Kegiatan berkomunikasi itu bisa kita bagi atau kita jadikan menjadi dua hal. Yang pertama ada komunikasi verbal, yaitu mungkin verbal itu ada dua juga ya, kayak komunikasi verbal lisan ataupun tulisan, yang dimana sekarang saya membahas suatu verbal tulisan. Verbal tulisan ini seperti pekerjaan yang mulai dilakukan oleh praktisi PR dalam menulis suatu proposal, artikel, progres, menulis untuk presentasi, dan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan atau event yang harus disampaikan kepada pers, yaitu apakah bentuknya itu suatu berita atau memang mempublish hasil suatu karya produksi dari lembaga tersebut, di mana dalam penyampaian publik verbal tulisan ini ya memang seperti tulisan ya, kayak ditulis kita rangkai sendiri. Dan yang kedua itu ada verbal lisan. Verbal lisan ini seperti jumpa pers, open house, dan lain-lain. Secara umum ini selalu dimanfaatkan oleh praktisi PR dimanapun. Semakin besar suatu organisasinya, lembaganya, maka akan semakin banyak event-event kegiatan khusus lainnya seperti jumpa pers tadi yang dimanfaatkan oleh praktisi PR. Dan yang kedua itu ada non-verbal. Non-verbal di sini ya ada seperti penyelenggaraan pameran, seminar, spesial event atau riset di dalam ataupun di luar lembaga, tempat umum, atau dipilih secara khusus dengan publik khusus ini lembaga yang dimaksud. Dalam penyampaian verbal non-verbal ini ya memang khusus untuk lembaga yang dimaksud tadi. Dan ada suatu istilah main activity atau aktivitas utamanya. Kita ambil pendapat Ruslan. Pendapat Ruslan ini ia menegaskan bahwa main activity dari suatu praktisi PR dalam sebuah lembaga itu minimal ada 3. Yang pertama adalah sebagai komunikator. Public official atau praktisi PR ini seharusnya itu memiliki suatu kemampuan untuk menjadi seorang komunikator yang handal, apakah secara langsung atau tidak langsung. Ini juga berkaitan atau berkomunikasi dengan publik yang dimaksud, apakah menggunakan media, sarana, ataupun lewat event-event tertentu. Atau mungkin juga bisa kita gunakan melalui jumpa pers tadi atau memanfaatkan iklan. Jadi prinsipnya itu
mereka memanfaatkan kemampuan komunikasi karena yang akan didesain itu beritanya, yang akan mendesain beritanya itu adalah PR, di mana PR ini berperan sebagai version spoken. Dan yang kedua yaitu ada dalam suatu hal yang kita itu menjadi sebagai backup manajemennya. Sebagai backup manajemen seorang PR, lembaga itu ya harus mensupport berbagai aktivitas lembaga seperti manajemen promosi, marketing, atau kegiatan operasional lainnya. Yang memang harus dilakukannya tadi dilakukan dalam rangka mempromosikan produk, jasa, atau lembaga secara keseluruhannya. Lalu yang ketiga ada sebagai image maker, di mana seorang public relation officer atau petugas PR ini menciptakan image positif bagi lembaga PR, harus mampu menjadi suatu pencipta atau punya kemampuan untuk menciptakan citra positif atau image positif di dalam rangka untuk mencapai membangun reputasi yang luar biasa dari lembaga, termasuk penghargaan target lembaga, sehingga di tangan mereka lah baik buruk berkembang atau tidaknya suatu lembaga tersebut. Lalu masuk kepada pembahasan tugas PR. Tugas PR itu ada yang pertama itu menginterpretasikan, yaitu menganalisis, mengevaluasi berbagai macam kecenderungan, perilaku publik internal atau eksternal ini menjadi suatu indikasi dan dimasukkan semua itu di dalam sebuah catatan, didesain lalu direkomendasikan kepada manajemen atau pengambil kebijakan ini. Ini bisa menjadi suatu data empiris yang bisa menjadi suatu masukan yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan perusahaan. Menurut kecenderungan publiknya, ini tuh bisa diklasifikasikan oleh Frank Jeffkins menjadi 4 situasi. Yang pertama itu ada yang tidak tahu tetapi mengetahui. Yang kedua ada yang apatis tetapi ada yang juga yang peduli. Yang ketiga ada yang tersangka tetapi ada juga yang menerima. Dan yang terakhir itu ada yang memiliki dan menyebabkan suatu permusuhan, tetapi ada juga bagian yang ikut memberikan suatu simpati. Dan yang kedua itu ada mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Jadi ini mempertemukan dua kepentingan menjadi saling memahami, saling memberikan dan memberikan keuntungan lah di antara keduanya untuk bisa saling menghormati, menghargai, dan dua-duanya ini bisa dilaksanakan dan bisa saling memberikan dampak yang positif. Dan yang terakhir itu ada untuk mengevaluasi berbagai program perusahaan atau organisasi, khususnya berkaitan dengan publik secara langsung berkaitan dengan publiknya ini. Dengan mengevaluasi ini mengisyaratkan suatu kedudukan, suatu wewenang PR yang sangat tinggi. Apakah Indonesia masuk ke dalam kategori yang dimaksud ini? Itulah yang menjadi problemnya. Satu hal yang perlu dipahami bahwa dalam kegiatan PR officer di lembaga besar biasanya itu bisa melihat suatu proses pekerjaan mereka itu apakah berjalan terus-menerus selama perusahaan itu ada dan tidak akan berhenti meski orang yang bersangkutan tadi tidak di sana lagi. Artinya program PR ini tidak berhenti begitu tujuan program tersebut diselesaikan.
Jika kita gambarkan nih, dimulai dari pengumpulan data, ini ibaratkan suatu siklus melingkar. Dia tuh melingkar ya, mulai dari pengumpulan data empiris terkait berbagai hal yang ingin dicapai, dikejar, diperbaiki dalam rangka bagaimana publiknya ini bisa paham, mengerti tentang produk, jasa, atau tentang organisasi. Ketika ada masalah, data itu dikumpulkan. Lalu ketika data ini didapatkan dan di bawah, ini didefinisikan permasalahannya yang diperoleh di lembaga bersama dengan pengambil kebijakan tadi. Lalu hasil dari definisian tadi itu didudukkan bersama untuk membuat suatu rencana atau program. Dari sinilah dilakukan bentuk-bentuk aksi komunikasi dalam bentuk yang berbeda-beda. Kegiatan ini dievaluasi dalam rangka untuk mengindikasikan sejauh mana nih tingkat keberhasilan dan persoalan ini didikte untuk digarisbawahi sebagai data baru, lalu dilengkapi dengan data lapangan, dan terjadilah pengumpulan data ini. Berikutnya didefinisikan lagi kembali dan akan terjadi perbaikan, penyempurnaan. Jadi dalam pengumpulan data ini bahkan akan terus menerus seperti itu hingga perbaikan penyempurnaan ini. Jika kita lihat nih, ada aktivitas dalam public relation officer. Yang pertama itu ada komunikasi. Komunikasi itu adalah suatu kondisi sederhana, proses bertukaran ide, pesan, pendapat, informasi melalui visualisasi lisan, tulisan, verbal ataupun non-verbal. Dan yang kedua ada publisitas, yaitu disimilasi pesan yang terencana sedemikian rupa yang sudah didesain oleh lembaga atau perusahaan melalui tangan-tangan hebat mereka yang punya kepentingan kegiatan PR melalui media tertentu. Jadi mereka lah yang memanfaatkan media tertentu, tapi ini tanpa bayaran untuk meningkatkan minat terhadap perusahaan ataupun organisasi. Dan yang ketiga itu ada promosi, di mana promosi ini menjadi aktivitas mengkreasikan atau menstimulasi perhatian dari produk, dari publik, dari orang-orang yang memiliki kepentingan menjadi standar dan tujuan lembaga terhadap produk. Orang atau organisasi ini kasus yang memang orang organisasi ataupun kasus yang memang ingin dipublish. Dan yang keempat itu ada proses agen, yaitu terkait dengan proses agen yang bisa dimanfaatkan melalui soft news stories. Dan yang kelima itu ada integrated marketing. Integrated marketing ini menjadi suatu fungsi PR yang mendukung pemasaran, dan tujuannya ini memang untuk beriklan dalam organisasi, tetapi tidak hanya untuk mengejar suatu keuntungan ataupun suatu materi, tetapi bagaimana membangun image tadi. Jadi ketika produknya diperkenalkan kepada publik, yang mereka jual itu ya memang harus benar, harus real gitu. Karena sekalinya publik ini mengenal quality produk tidak sesuai dengan yang kita promosikan, maka ini akan beresiko terhadap citra lembaga kita. Dilihat juga dari beberapa sumber lainnya, ada aktivitas public relation officer lainnya, yaitu terkait dengan manajemen issues,
di mana ini mengidentifikasi pekerjaan mereka, memonitor aksi atau reaksi publik terhadap lembaga. Yang kedua terkait dengan manajemen krisis, yaitu menghadapi berbagai macam krisis atau problem bencana, kegiatan negatif yang tidak terencana, dan bagaimana nih pada akhirnya kita bisa memaksimalkan dengan akses yang positif yang dapat diraih, sehingga ini bisa tetap kita dapatkan citra yang baik dan pandangan positif dari para publik kita ini. Dan yang selanjutnya itu ada Public Information Officer. Public Information Officer, di mana ini tadi sebagai penghubung lembaga. Penghubung seperti lembaga kepada pemerintah, lembaga kepada media, atau lembaga kepada publik. Yang keempat ada Public Affair, di mana lebih bekerja untuk mewakili lembaga atau perusahaan untuk menghadapi politisi perangkat pemerintah yang dibuat mempunyai peranan dalam menentukan kebijakan dan undang-undang untuk mempertahankan status quo atau mengubahnya. Lalu ada financial relation, di bagaimana lembaga pada akhirnya ini mampu menghadapi dan mengkomunikasikan berbagai informasi kepada pemegang saham atau masyarakat pemilik modal di perusahaan tempat mereka bekerja. Yang selanjutnya itu ada community relation, yaitu seorang PR berperan memantapkan sekaligus meningkatkan hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau publiknya secara umum. Lalu ada minority relation, yaitu memantapkan sekaligus meningkatkan hubungan dengan grup minoritas atau individual yang selama ini dipandang sebelah mata. Ini tetap ada kewajiban menjaga hubungan bahkan secara personal karena memberikan dampak dan efek buruk ataupun sebaliknya. Lanjut, ada nih beberapa persyaratan yang perlu kita miliki sebagai praktisi PR. Yang pertama itu kita harus mampu menghadapi semua orang. Iya, kita harus memiliki aneka ragam karakter, budaya, kemampuan, pendidikan, bahasa. Semuanya harus mampu dihadapi dengan baik. Artinya, praktisi PR ini dituntut nih harus memiliki kemampuan, kemauan untuk berusaha dalam memahami, bersikap toleran, meskipun nih di dalam hatinya itu menolak pada setiap orang yang dihadapinya, tanpa menjadi seseorang yang penakut. Lanjut ada, kita itu harus juga mampu berkomunikasi. Mampu menjelaskan segala sesuatu secara jernih, dengan jelas, sederhana, lugas, baik secara lisan ataupun tulisan. Bahkan kita ini juga bisa menggunakan media secara visual nih, melalui gambar, foto, video, ataupun ya semua seperti media-media lainnya gitu. Dan ada, kita itu juga harus pandai nih mengorganisasikan segala sesuatu. Ini tuh menuntut nih suatu kemampuan ekstra, dan perencanaan itu harus prima. Jadi seorang praktisi PR adalah seorang cleaner yang handal, memiliki integritas personal yang sangat tinggi, baik dalam profesi dan kehidupan pribadinya. Karena untuk memiliki integritas personal ini, kita itu nggak bisa jaim, menjaga image kalau aslinya kita tidak memiliki integritas personal. Jadi ini tuh seperti bawaan pada seseorang itu yang memang betul memiliki integritas personal yang sangat kuat. Dan ada memiliki imajinasi, yaitu praktisi PR ini adalah orang yang memiliki daya imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Ia bisa mampu membuat jurnal, menulis naskah, membuat film ataupun video terkait dengan produk, jasa,
manusia yang menjadi andalan dari lembaganya. Dan juga harus mampu nih menemukan berbagai macam cara. Lanjut, kita harus juga mempunyai kemampuan untuk mencari tahu. Orang yang handal tentunya orang yang bisa mencari tahu, memiliki insting yang tinggi, sangat peka, dan mereka ini dituntut nih memiliki informasi yang sangat luas, sehingga kita itu harus seperti memiliki relasi yang memang harus banyak. Dalam hal ini, kita itu seperti dituntut menjadi seseorang yang serba tahu dan dekat dengan siapapun. Lanjut, PR ini harus mampu melakukan penelitian, mengevaluasi hasil dari satu kondisi tadi, keadaan yang punya kaitan dengan yang namanya baik, lalu belajar dari hasil tersebut untuk didesain, lalu didata, dibawa ke perusahaan dan menjadi satu statement, dan ini diperbincangkan lagi dan menjadilah suatu keputusan yang bijak dan memberikan dampak serta efek yang baik. Baiklah semuanya, itu tadi menjadi penjelasan mengenai kegiatan public relation dan syarat menjadi praktisi publik, di mana banyaknya kurang dari penyampaian saya ini. Saya mohon maaf sekali kepada semuanya, karena yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah semuanya, saya pamit undur diri pada pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.